TV, apa kabar? Hari ini Davika TV hadir untuk Anda. Dan hari ini kita akan pantau arus mudik lalu lintas di kawasan Bandar Jaya dan sekitarnya jelang Lebaran 2025. Dan pemirsa Davika TV, menurut survei Kementerian Perhubungan bahwa prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 atau H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan informasi juga didapat bahwa ASDP ini menyiapkan kurang lebih 59 kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada Lebaran tahun ini, di mana sekitar 47 armada akan dioperasikan di kawasan Pelabuhan Bakahuni. Sisanya ada 12 kapal lain akan disiapkan di Pelabuhan Wika Bandar Bakauheni sebagai pelabuhan alternatif. Dan kita akan terus ikuti apa kabar hari ini dengan informasi seputar arus mudik Lebaran 2025. Davika TV dari pos pelayanan Idul Fitri 2025 di kawasan Plaza Bandar Jaya. Beberapa pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pengamanan Idul Fitri 2025 diantara adalah dari pihak kepolisian dibantu oleh TNI AD, PMI, Dinas Perhubungan, dan juga Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan juga RAPI, serta BPBD. Dan kita akan terus memantau aktivitas mudik Lebaran tahun 2025 di kawasan Bandar Jaya Plaza. TV, apa kabar hari ini seputar informasi lalu lintas Idul Fitri 2025? Saat ini saya sudah bersama dengan Kasatlantas Polres Lampung Tengah, Bapak Ibtu Wahyu Dwi Kristanto SH MH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke Pak, di tahun 2025 Idul Fitri ini mendekati puncaknya arus lalu lintas Pak. Betul. Nah, kalau boleh tahu Pak, berapa titik posko yang dibangun di wilayah Lampung Tengah Pak? Iya, baik. Jadi kami dari Polres Lampung Tengah dalam operasi Ketupat Krakatau 2025 ini membangun pos pelayanan 1 dan pos pengamanan 8. Jadi kami membawai 3 jalur lintas tengah, jalur tol, dan jalur lintas timur. Di jalur lintas tengah ada 3 pos pengamanan, Wates, Pepadun, dan Simpang Terbagi, dan pos pelayanan sendiri di Bandar Jaya. Sedangkan di tol ada 4 pos yang kita bangun Mas. Ada di rest area 116 jalur Ambon, 163 jalur A, di seberangnya di B ada 172 dan 116. Sedangkan di lintas timur ada 1 pos pengamanan di Simpang Seputih Banyak. Itu sudah cukup maksimal ya Pak ya? Iya, itu dari informasi intelijen di titik-titik yang rawan Kamseltip Carlantas maupun Kamtipas selama operasi Ketupat ini. Oke Bapak, nah Pak, berapa personil Pak yang diturunkan untuk pengamanan selama Idul Fitri tahun ini? Iya, kalau yang tersprint sendiri ada 170 dari personil Polri. Kalau secara keseluruhan dengan instansi terkait ada Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, ada TNI, ada seluruhnya 350. Tapi di luar itu juga kita ada kegiatan rutin yang ditingkatkan bagi personil yang tidak tersprint di operasi Ketupat. Jadi melaksanakan kegiatan-kegiatan imbangan seperti patroli di mana di tempat-tempat kerawanan itu sendiri. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, angka kecelakaan lalu lintas selama musim mudik tahun ini hingga menjelang Lebaran nanti Pak? Iya, kalau tercatat di data kami ada 2 kejadian laka lantas, tapi itu tidak melibatkan pemudik. Laka lantas yang di jalan-jalan arteri biasa dan tidak
pemudik yang terlibat laka lantas itu sendiri. Jadi lebih ke masyarakat umum ya, Betul, Pak? ya. Nah, Pak, dampak dari maraknya pemudik, Pak, apalagi Iya. kendaraan roda 2 yang Iya. seperti kita tahu, Pak, ya, mereka memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan untuk masyarakat lokal penggunaannya, Pak. Iya. Itu seperti apa, Pak? Ya kita ketahui bersama, Bang, ya, mungkin tingkat perkembangan ataupun kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 secara jumlah semakin banyak, sedangkan ruas jalan ya dari tahun ke tahun hanya sebatas ini aja. Dari situ tingkat mengakibatkan kepadatan jelas di situ merupakan mengakibatkan antrian, dan di titik-titik tertentu mengakibatkan ya bisa dibilang kemacetan. Itu yang menjadi sasaran kami di operasi itu. Oke, Pak, terakhir, Pak, himbauan, Pak, untuk para pemudik dan juga untuk personil dan juga para petugas yang bertugas di titik-titik pos pelayanan yang dibangun oleh kepolisian, khususnya Polres Lampung Tengah, Pak. Iya, tentunya kami dari Polres Lampung Tengah, khususnya Satuan Lalu Lintas, menghimbau kepada pemudik sebelum berangkat terlebih dahulu cek kondisi badan. Pastikan dalam kondisi fit, sehat, kemudian kendaraan, baik dari ban, kondisi kendaraan fit, kemudian pastikan rute yang dilalui sudah dikuasai. Kemudian silakan beristirahat di pos pengamanan atau pos pelayanan polisi yang sudah disediakan. Kami juga menyediakan pengawalan bagi pemudik yang kita kawal sampai titik yang dituju, baik kita melalui estafet ataupun dari kami Satuan Lalu Lintas juga di wilayah Lampung Tengah. Dan tentunya pastikan taati peraturan dalam berlalu lintas. Dan itu, Mas. Terima kasih, Bapak, untuk waktunya dan sukses. Mudah-mudahan lancar proses pelayanan untuk masyarakat, khususnya para pemudik di Idul Fitri 2025. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Hari ini, saat ini saya bersama dengan dua petugas yang bertugas di pos pelayanan Idul Fitri 2025 di Posko Plaza Bandar Jaya. Halo, selamat siang, Mas. Dengan saya Doni. Doni dari PMI Kabupaten Lampung Tengah. PMI Kabupaten Lampung Tengah. Dengan Siap, izin menyampaikan, saya Taruni Muda Ita Arianti dari STD. Dari STD. Nah, kita ke PMI terlebih dahulu. Dari PMI sendiri, di posko di sini sudah berapa lama atau sudah berapa hari stay di sini? Kalau PMI itu sendiri, mulai hari ini kami untuk berjaga di pos ini. Baru hari ini, betul. Oke. Nah, itu sampai kapan nanti? Rencana kami hanya sampai dengan 4 April 2025. 4 April 2025. Nah, tiap titik pos itu berapa personil yang diturunkan? Ada 2 personil dari PMI itu sendiri dengan ditambah 2 personil dari PMR dari sekolah-sekolah binaan kami. Oh, gitu ya. Nah, ini kali pertama atau memang udah berapa kali untuk Masnya sendiri? Kalau saya sebagai PMI untuk berjaga ini baru sekali ini, tetapi untuk zaman saya sekolah dulu sudah sering. Pernah? Ya. Oke, siap. Dan kalau dari Disub sendiri, berapa personil yang turunkan di tiap titik posko yang dijadikan sebagai titik pos pelayanan untuk Idul Fitri 2025? Siap, izin menyampaikan, dari STDD sendiri menurunkan di Lampung Tengah ini menurunkan setiap titik poskonya 2 personil, Pak. 2 personil. Siap. Dan itu sampai tanggal? Siap, izin menyampaikan dari arahan itu sampai tanggal 11 April 2025. Sampai 11 Izin Maret. menyampaikan untuk hari raya seperti ini, posko mudik lebaran ini angkutannya sangat cukup ramai, padat. Makanya kami dari Taruna-Taruni ini diturunkan untuk mengatur lalu lintas jalan untuk para pemudik, Pak. Oke, siap. Nah, itu dia pemirsa Davika TV, 2 petugas dari masing-masing posko ya, dari PMI dan juga dari Dinas Perhubungan seputar info pelayanan mudik Lebaran atau Idul Fitri tahun 2025.
seputar liputan arus mudik Idul Fitri 2025. Saat ini saya berada di pos pelayanan terpadu Idul Fitri 2025 di kawasan Simpang Terbanggi, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapos PAM dari Simpang Terbanggi. Halo, dengan siapa, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibda Subroto dari Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah, Kapos PAM Simpang Terbanggi Polres Lampung Tengah. Pada saat ini menyampaikan lonjakan arus dari arah utara sudah mulai terlihat dari arah Kota Bumi menuju Bandar Lampung, sudah mulai sampai di Simpang Terbanggi. Kemudian dari arah Tulang Bawang kita lihat arus dari Terbanggi dari Tulang Bawang menuju Bandar Lampung sudah mulai sudah mulai meningkat. Kemudian yang kami lakukan bersama dengan Pol PP, Dishub, dan Senkom, kemudian kesehatan, sinergi ataupun ada kemacetan, kami turun ke lapangan dan kami mengurainya. Pertanyaan Pak, untuk hari ini Pak, per hari ini pemudik yang ada lebih banyak kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 Pak? Ya, pada saat ini masih banyak roda 4 Mas. Lebih ke roda 4 Pak ya? Ya. Roda 4 yang dari arah Palembang, dari arah Kota Bumi yang ke Bandar Lampung. Kemudian kebanyakan juga R4 yang ke Bandar Lampung melalui exit tol Terbanggi. Terbanggi. Ya. Oke Pak, terima kasih untuk wawancaranya Pak. Selamat bertugas, mudah-mudahan lancar dalam proses tugas mengamankan Lebaran 2025. Amin. Davika TV masih di Apa Kabar Hari Ini, dan saat ini arus kendaraan mudik di Idul Fitri 2025 selain didominasi oleh kendaraan roda 4, didominasi juga oleh kendaraan roda 2, dan kali ini saya bersama pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Halo, dengan Mas siapa Mas? Heri. Mas Heri? Siap. Mas Heri, ya, ini perjalanan dari mana Mas? Dari Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat. Rencana mau pulang ke mana Mas? Mau ke Oku Timur. Ke Oku Timur? Sumatera Selatan. Oke, nah boleh tahu tadi perjalanan dari Merak ke Bakau jam berapa Mas? Kalau dari Ciwadan. Oh, dari Ciwadan? Iya, dari Ciwadan. Dari Ciwadan itu kurang lebih jam 1-an. Jam 1 malam? Iya, sampai sana. Sampai sana. Baru sampai di posko di pelayanan di Bandar Jaya jam? Sekitar jam 1 juga ya? ya? Jam 1. Jam 1 lepas Iya. Jumat ya? Iya. Ya. Gimana Mas perasaannya mudik tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ya, kayak biasa ya, cukup menyenangkan. Memang tiap ya. tahun memang selalu mudik? Iya. Oke. Pesan-pesan Mas untuk para pemudik, khususnya pengendara roda 2? Hati-hati di jalan, kalau ngantuk istirahat. Karena keluarga menunggu di rumah. Oke, terima kasih Mas. Siap. Untuk informasi untuk wawancaranya, dan pemirsa Davika TV itu dari salah satu pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor menuju ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga besarnya, dan pesannya adalah tetap berhati-hati, istirahat jika mengalami kelelahan secara fisik. Pemirsa Davika TV, Apa Kabar Hari Ini sampai di sini di liputan seputar arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Yang penting diingat untuk Anda para pengendara, khususnya para pemudik, ingatlah bahwa beristirahatlah pada saat Anda sudah lelah, maksimal 2 jam dari proses perjalanan Anda untuk beristirahat di pos-pos pelayanan yang dipersiapkan oleh Polres atau mungkin kepolisian setempat di mana Anda lalui dalam perjalanan mudik Anda. Saya Banswari dan kru Davika TV ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.